Pada saat ini, rubah iblis berekor 10 mendapatkan ekor terakhirnya, dan kekuatan yang sangat kuat lahir di tubuhnya. Aura puncak tingkat tertinggi memenuhi udara dalam sekejap, dan rubah iblis setinggi puluhan ribu kilometer muncul di langit dan bumi, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, menghalangi matahari. Hahaha, sudah berapa tahun dan berapa zaman berlalu, akhirnya saya memulihkan semua kultivasi saya. Ucap rubah iblis berekor 10 begitu bersemangat hingga dia menitikkan air mata. Berapa tahun telah berlalu, karena dia kehilangan ekor terakhirnya, dia tidak pernah bisa mendapatkan kembali puncak kultivasinya. Sekarang, tubuh aslinya akhirnya berkumpul. Perasaan kembali ke sifat aslinya dan memiliki jalan sempurna hilang sepenuhnya dari tubuhnya. Akumulasi ratusan juta tahun meledak dalam sekejap. Rubah iblis berekor 10 muncul di depan Qin Chen, dengan sosok yang anggun. Sepasang mata menawan menatap ke arah Qin Chen. Kekuatan pesona yang tak terlihat memenuhi udara. Di antara setiap kerutan dan senyuman, ada kekuatan pesona yang menakjubkan. Qin Chen tidak tergoda sama sekali dan berkata dengan tenang, "Senior rubah iblis ekor 10, saya akan memberi Anda tugas." "Oh, apakah kamu menyuruhku?" Ucap rubah iblis berekor 10 tersenyum tipis. Qin Chen memandang rubah iblis berekor 10 dengan mata acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan penindasan yang tak ada habisnya, yang justru membuat rubah iblis berekor 10 tidak berani melihat secara langsung. Rubah iblis berekor 10 berkata sambil tersenyum menawan, "Demi kamu membawakanku ekor iblis terakhir, aku berjanji padamu. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jangan biarkan aku melakukan hal seperti itu." Qin Chen memandang ke pihak lain dengan ringan dan berkata dengan tenang, "Kamu melindungi sisi untukku, dan Sangguan Waner." Ucap Qin Chen melirik ke arah Sangguan Waner. Sejak dia datang ke sini, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Waner mati di sini. "Chen, apa yang akan kamu lakukan?" Ucap Chen sisi berubah warna dengan cepat. Ekspresi Sangguan Waner juga sedikit berubah. "Po Chen, apa yang akan kamu lakukan?" Ucap Sangguan Waner dengan suara yang dalam. Qin Chen tidak menjawab keduanya, tetapi hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang tak berujung, sungai panjang sumber iblis dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya. Sungai sumber iblis. Sungai yang terbentuk setelah jatuhnya iblis. Dan kekuatan klan kegelapan. Ayolah, selama kedua kekuatan ini terselesaikan, sisi bisa pergi. Qin Chen bergumam, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dunia kekacauannya terbuka dalam sekejap. "Telanlah untukku." Dalam sekejap, kekuatan bergulir tak berujung dari sungai sumber iblis dan kekuatan kegelapan dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Dalam sekejap, aura menakjubkan muncul dari tubuh Qin Chen. Di hadapan semua orang, Qin Chen sebenarnya melahap kedua kekuatan ini, menyebabkan mereka bergabung secara gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Dalam pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang tidak berubah warna? Orang ini sebenarnya melahap kekuatan sungai sumber iblis dan kekuatan kegelapan. Gumam imam besar, matanya melebar karena terkejut dan marah di wajahnya. Apakah orang ini gila? Seberapa mengerikankah kekuatan sungai panjang sumber iblis dan kekuatan kegelapan? Melahapnya secara paksa, bahkan master tertinggi puncak pun tidak dapat menahannya. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen, dia khawatir itu akan meledak dalam waktu singkat. Namun, yang mengejutkan imam besar adalah setelah melihat kekuatan sungai sumber iblis dan kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia cermin, mereka tidak meledakkan tubuh Qin Chen setelah memasukinya dengan liar. Tidak, orang ini telah mengumpulkan kekuatan sungai sumber iblis dan kekuatan kegelapan. Hanya sebagian kecil yang benar-benar diserap oleh tubuhnya. Gumam imam besar, matanya membelalak, dan dia langsung melihat beberapa petunjuk. Setelah kekuatan sungai panjang sumber iblis dan kekuatan kegelapan memasuki tubuh Qin Chen, sebagian besar menghilang ke laut, dan hanya sebagian kecil yang tersisa di tubuh Qin Chen dan diserap olehnya. Dan kekuatan tak berdaya ini memasuki dunia kekacauan Qin Chen. Anak ini pasti memiliki semacam harta karun luar angkasa khusus di tubuhnya yang dapat menampung kekuatan ini. Gumam imam besar memandang Hong Huang Zulong, Sue He Sengzu, dan galaksi kekacauan.
Hal-hal ini telah keluar dari tubuh Qin Chen sebelumnya. Dapat dilihat bahwa Qin Chen pasti memiliki harta karun luar angkasa terbaik di tubuhnya. Tidak mungkin, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan Sisi di hadapanku. Teriak imam besar meraung, dan kekuatan besar langsung muncul dari tubuhnya, dan nafas yang membara muncul di tubuhnya. Ini sangat menyedihkan. Bisa dibayangkan kemarahan di hati imam besar karena kerja keras ratusan juta tahun akan hancur di tangan seorang anak laki-laki. Terlihat bahwa di sisi dunia ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Sosok imam besar seperti kilat, dengan cepat bergegas menuju dunia cermin. Hentikan dia, ucap Lord of Abyss Demon berteriak dengan keras, dan dia serta Tianhuo Zizun dan yang lainnya dengan cepat mendekat. Hanya kamu ingin menghentikanku, kata imam besar dengan dingin. Tongkat kerajaan di tangan imam besar dengan cepat meledak, dan lingkaran cahaya hitam dengan cepat muncul di sana. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi lautan luas dan dengan cepat menuju ke arah Lord of Abyss Demon dan yang lainnya. Dalam sekejap, Lord of Abyss Demon dan yang lainnya terikat. Terjebak di antara langit dan bumi. Kura-kura matahari meraung dengan marah saat ini, membawa caos galaksi dan merobek ke arah imam besar. Namun, imam besar terlihat menghina dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aliran cahaya hitam menghantam kura-kura matahari dengan keras. Mendengar ledakan, kura-kura matahari langsung terlempar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di tubuhnya. Kamu adalah binatang buas, tetaplah di sini dan jangan melawan. Ucap imam besar mencibir, dan kekuatan kegelapan dengan cepat menyebar dari kehampaan, dan rantai kehampaan yang tak terhitung jumlahnya segera mengikat kura-kura matahari. Pada saat ini, Tianhuo Zizun mendatangi imam besar dengan api teratai hijau kekacauan. Nyala api bergulung dan seketika berubah menjadi lautan api, mencoba menyelimuti imam besar. Namun, imam besar hanya melambaikan tangannya, dan aura mengerikan datang. Dengan keras, Tianhuo Zizun dan Wanling Mozun terbang bersama, memuntahkan darah dari mulut mereka, dan bahkan api teratai hijau kekacauan menjadi redup. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat dan dapat menahan beberapa serangan dari imam besar, tingkat budidaya mereka jauh lebih rendah daripada imam besar. Ada kemungkinan untuk menghentikan imam besar, tetapi jika mereka ingin menghentikan imam besar, tapi itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Wajah Lord of Abyss Demon dan yang lainnya jelek, dan mereka hanya bisa menyaksikan saat imam besar bergegas ke dunia cermin dalam sekejap. Begitu dia memasuki dunia cermin, kekuatan sumber iblis dan kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya segera menekannya. Menyebar untukku, ucap imam besar berteriak dengan dingin, sumber tubuhnya melonjak, dan kekuatan tak terlihat berkembang, langsung menolak kekuatan sumber iblis. Dan kekuatan kegelapan di sekitarnya. Imam besar telah berlatih di sini selama ratusan juta tahun, dan telah lama mengendalikan kekuatan sungai sumber iblis dan kekuatan kegelapan. Dua kekuatan biasa tidak dapat menekannya sama sekali. Setelah imam besar memasuki dunia cermin, dia dengan cepat bergegas menuju Qin Chen dengan ekspresi ganas. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sungai panjang sumber iblis disapu oleh imam besar, dengan cepat mendekati Qin Chen. Sao Chen, teriak Chen Sisi tampak cemas. Jejak keganasan melintas di mata Sangguan Waner, dan aura gelap yang kuat muncul dari tubuhnya dengan cepat menyatu dengan dunia dan mempercepat transformasinya. Meskipun dia baru saja tiba di alam iblis Wusheng belum lama ini, dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari imam besar. Ini adalah lawan yang sangat mengerikan. Begitu dia dibiarkan mendekati Qin Chen pasti akan masuk bahaya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen dan Sisi menderita bahaya apapun. Nak, keinginan untuk menyempurnakan dunia di depanku ini terlalu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, serta begitu banyak harta langka. Selama aku mengendalikanmu, aku akan mendapatkan seluruh hartamu, maka aku akan menjadi orang yang paling tak terkalahkan di alam semesta ini. Kata imam besar menatap pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis di depan Qin Chen dengan ekspresi bersemangat. Salah satu dari dua harta karun ini adalah harta paling kuat dari klan iblis. Jika dia bisa mengendalikan kedua harta karun ini,
maka dia bahkan mungkin melampaui leluhur Yuan Mo dan menjadi eksistensi paling kuat dari klan iblis. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada leluhur Yuan Mo dan mengendalikan seluruh ras iblis dan bahkan seluruh alam semesta. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat Anda kunjungi, jadi mengapa Anda masih tinggal di alam iblis kecil yang tidak bernyawa ini? Gumam imam besar tampak galak saat dia mendesak altar di tangannya dan tiba-tiba menyelimuti Qin Chen. Dalam sekejap, aura mengerikan keluar dari altar dan dengan cepat menyelimuti Qin Chen tidak jauh dari sana. Aura hitam ini seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, dan dengan kekuatan yang dapat mengendalikan kesadaran spiritual, mereka datang ke Qin Chen dalam sekejap. Ingin mengendalikanku, ucap Qin Chen menyipitkan matanya, tidak semudah itu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Qin Chen tiba-tiba meletus dengan energi pedang yang mengejutkan. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang karat misterius, berubah menjadi pedang tajam yang mencapai langit, dan dia tiba-tiba menebas ke depan. Teknik pedang 6 jalur reinkarnasi. Dengan pedang ini, konsep artistik reinkarnasi yang mengerikan muncul dalam sekejap. Melihat serangan tiba-tiba Qin Chen, imam besar sedikit mengernyit, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan menyapu, dan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas menuju niat pedang. Segera setelah kedua kekuatan bersentuhan, mereka meledak dengan hebat, dan seluruh dunia cermin bergetar hebat. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dunia cermin mulai bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Di kejauhan, Qin Chen berdiri dengan pedang di tangannya. Dia memandang imam besar dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, apakah hanya itu saja? Saat suara itu jatuh, dia mengaktifkan pedang karat misterius itu dan menebas ke depan. Dengan serangan pedang ini, dia tidak hanya mengaktifkan 6 jalan niat pedang reinkarnasi, tetapi juga mengaktifkan totem dari 9 kaisar dewa surgawi dan kekuatan. Anluotian, 3 jenis kekuatan dikumpulkan menjadi satu pedang, dan kekuatan pedang ini menjadi 2 kali lipat secara instan. Sebuah celah panjang terkoyak di kehampaan. Merasakan kekuatan mengerikan di pedang Qin Chen, imam besar segera mengerutkan kening. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah rune aneh tiba-tiba meledak dari altar di tangannya. Begitu rune hitam muncul, gelombang kekuatan yang mengejutkan dunia mengalir keluar dan menyebar. Segera setelah itu, tanda hitam ini langsung memasuki telapak tangannya. Kemudian telapak tangan imam besar berubah menjadi tirai langit besar dan menamparkan Qin Chen dengan satu telapak tangan. Cahaya hitam tiba-tiba menyembur dari telapak tangan imam besar. Cahaya pedang besar dan cahaya hitam tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, keduanya mundur. Qin Chen mundur langsung ke sisi dan yang lainnya. Qin Chen mengertakkan giginya, dan Haotian Divine Armor muncul di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berhenti tiba-tiba. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung terluka akibat pukulan ini. Agar tidak melukai Sisi, dia menahan pukulan itu dengan kuat dan tidak membiarkan dampak apapun mempengaruhi Sisi dan yang lainnya. Jika tubuh fisik Qin Chen tidak terlalu mengerikan, pertahanan Haotian Divine Armor juga sangat luar biasa. Pukulan ini sudah cukup untuk membuat tubuh orang kuat tertinggi runtuh. Sao Chen. Ucap Chen Sisi matanya basah dan dia berkata kesakitan. Dia lebih suka menanggung dampak seperti itu sendiri daripada membiarkan Qin Chen menderita luka sekecil apapun untuknya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah ketika Haotian Divine Armor mencapai alam tertinggi, itu sebenarnya memiliki pertahanan yang sangat luar biasa dan secara belak-belakan melemahkannya hingga beberapa persen dampaknya. Itu memang merupakan armor dewa terbaik yang diselamatkan dari galaksi Netherworld. Namun meski begitu, Qin Chen masih terluka. Di kejauhan, imam besar melirik Haotian Divine Armor di depan Qin Chen dan sedikit mengernyit, armor macam apa ini? Mungkinkah armor dari Peak Supreme yang bisa menahan serangannya? Tidak banyak harta karun seperti itu di seluruh alam semesta. Namun dalam ranahnya, objek luar hanya bisa dianggap sebagai objek luar, dan kekuatan sebenarnya harus diandalkan oleh diri sendiri. Qin Chen mengabaikan imam besar dan perlahan menutup matanya. Kekuatan darah gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila. Dalam sekejap, darah Raja Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya ini langsung berkumpul menjadi aura yang sangat menakutkan dan bergabung ke dalam pedang karat misterius.
Aura melonjak dari pedang karat misterius, dan energi pedang gelap meledak yang benar-benar hitam. Mata imam besar sedikit menyipit, pedang gelap Qi. Pada saat ini, dia sangat terkejut, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Qin Chen adalah manusia, tetapi manusia tidak hanya mengendalikan harta iblis dan kekuatan mereka, dan sekarang energi gelap yang menakutkan telah keluar dari dalam tubuhnya. Yang lebih mengejutkannya bukanlah ini, tetapi ranah Qin Chen jauh lebih rendah dari miliknya. Meskipun aura di tubuh Qin Chen sangat menakutkan saat ini, dia bahkan belum mencapai kondisi tertinggi tahap akhir, sementara dia sudah menerobos ke tahap akhir tertinggi dan bahkan telah menyentuh sedikit transendensi. Tapi sekarang, dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Qin Chen untuk sementara waktu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini terlalu abnormal. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan Qin Chen, dia harus mengakui bahwa anak laki-laki di depannya benar-benar tidak normal. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius dan menebas imam besar. Dalam sekejap, energi pedang gelap yang tak terhitung jumlahnya ditambah pedang ini menyapu kehampaan seperti arus deras, langsung menebas imam besar. Terlebih lagi, saat energi pedang ini ditebas, itu memicu kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya di dunia cermin dan bergegas menuju imam besar. Kekuatan kegelapan, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa mengendalikannya? Di kejauhan, cahaya dingin muncul di mata imam besar, dan aura gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya. Lalu, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya. Suara robekan yang keras tiba-tiba bergema dari kehampaan. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan suara gemuruh yang sangat menakutkan bergema di seluruh langit dan bumi, meletus antara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan sosok imam besar muncul di kehampaan. Kekuatan kegelapan berayun keluar, dan seluruh orang itu tiba-tiba terbang mundur. Qin Chen juga mundur beberapa langkah, tetapi ketika dia melihat sisi tidak jauh di belakangnya, dia menghentikan tubuhnya yang mundur. Dampak mengerikan menghantam tubuhnya. Kekosongan di belakang Qin Chen berguncang, namun tidak mengalami banyak kerusakan. Tentu saja, tidak banyak kekuatan yang disalurkan ke sisi dan yang lainnya di belakang, sehingga sisi dan yang lainnya masih aman. Namun, karena ini, Qin Chen sekali lagi menyerap semua kekuatan serangan ini. Seteguk darah muncrat lagi, wajah Qin Chen menjadi pucat, sosoknya merosot, dan dia membungkuk, tetapi dia berdiri lagi dalam sekejap. Di sisi lain, imam besar mundur ke dalam kehampaan yang sangat jauh. Saat ini, wajah imam besar terlihat sangat jelek. Dia sebenarnya ditolak oleh orang yang jauh lebih rendah darinya. Selain itu, apa yang dia dan Qin Chen lawan sebelumnya bukanlah sesuatu yang lain, tetapi kendali mereka atas kekuatan kegelapan, tetapi pada akhirnya, dia mengalami kemunduran. Ini sungguh memalukan. Imam besar meraung, dan merentangkan tangan kanannya. Sebuah tanda berdarah muncul di altar. Rune berdarah itu langsung menyatu ke dalam tubuh imam besar. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan terus menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu di kehampaan langsung terdistorsi. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Qin Chen. Kekuatan pedang melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya, dan sumber kekuatan yang mengerikan menyatu ke dalam pedang karat misterius di tangannya. Dalam pedang karat misterius, aura dingin muncul, energi hitam tak berujung memenuhi udara, dan bayangan hitam perlahan muncul, yang merupakan kekuatan pedang iblis. Pada saat ini, pedang karat misterius itu bergetar dengan sendirinya, dan kekuatan pedang iblis sangat besar, langsung menebas. Pada saat ini, imam besar tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, kekosongan di lapangan terbelah. Kekosongan akhirnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Qin Chen dan terkoyak. Pada saat ini, Qin Chen di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Tiba-tiba, saat ledakan mengejutkan terdengar, seluruh kekosongan berubah menjadi bubuk pada saat ini. Qin Chen dan imam besar mundur dengan keras pada saat yang sama. Qin Chen mundur puluhan ribu kaki. Imam besar juga mundur ribuan kaki jauhnya. Meskipun kekosongan telah hancur,
kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sungai panjang sumber iblis berkumpul untuk memperbaiki kekosongan yang rusak secara langsung. Setelah imam besar berhenti, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, sebuah celah muncul di dadanya, dan darah beterbangan. Dia masih tidak bisa membunuh Qin Chen. Imam besar memandang Qin Chen dengan ekspresi serius di matanya. Dia sendiri pernah menjadi monster super, dan dia telah melihat banyak monster, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat monster seperti Qin Chen. Ini sangat berbeda. Imam besar melihat pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Baru saja, kekuatan dingin yang sangat mengerikan meledak dari pedang karat misterius. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak harta karun terbaik? Di kejauhan, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap imam besar di kejauhan, alisnya berkerut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa melawan imam besar, tetapi dia akan kalah jika bertahan dalam waktu lama, jadi dia harus menemukan jalan. Qin Chen menoleh untuk melihat rubah iblis berekor 10, senior rubah iblis berekor 10, pergi dan hentikan imam besar. Apa? Saya, ucap rubah iblis berekor 10 terkejut. Qin Chen telah menutup matanya saat ini. Rubah iblis berekor 10 melirik ke arah Qin Chen dan menatap Qin Chen tanpa berkata-kata. Seberapa terampil anak ini dalam memerintah orang. Tapi dia tidak banyak bicara, dia sudah bergoyang dan bergegas menuju imam besar. Dalam kehampaan, hantu rubah besar setinggi ratusan ribu kaki muncul, menutupi dunia. Imam besar, biarkan aku bermain denganmu. Ucap rubah iblis berekor 10 terkekeh. Rubah iblis ekor 10, apakah kamu harus mengikuti keturunan perempuan jalang itu? Mengapa tidak mengikutiku? Selama kita bergandengan tangan, siapa di alam semesta ini yang dapat menghentikan kita? Ucap imam besar berteriak dengan dingin. Jalang, Lian Xin Luo juga tuanmu. Kamu mengkhianati tuanmu dan memintaku untuk mengikutimu. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Ucap rubah iblis berekor 10 mencibir dengan jijik. Kamu ingin mati. Ucap imam besar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan rubah iblis berekor 10, dan langsung menamparnya. Biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda, mencoba melampaui alam semesta ini. Ucap rubah iblis berekor 10 mencibir, dan 10 ekor hantu besar di belakangnya mulai menari, dan mereka melingkari imam besar dengan gila. Perang pun terjadi seketika. Saat ini, Qin Chen menutup matanya. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang mengepul meningkat, dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan sungai panjang sumber iblis mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, wajah Qin Chen menjadi sangat ganas, dan sejumlah besar kekuatan seperti lautan mengalir ke tubuhnya, dengan putus asa diserap olehnya. Ketika Hong Huang Zulong dan yang lainnya melihatnya dari kejauhan, mereka semua tampak terkejut. Apakah anak ini gila? Melahap kekuatan ini dengan begitu kejam, begitu tubuhnya tidak dapat bertahan, ia akan meledak dalam sekejap, dan jiwanya akan tersebar. Dia mencoba menerobos. Ucap Wuji Zizun berkata dengan kaget. Ya? Qin Chen saat ini dengan panik melahap kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis, karena dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia belum menjadi lawan imam besar. Jika ingin mengalahkan lawan, dia harus menerobos. Kekuatan kegelapan dan kekuatan sungai panjang sumber iblis mungkin tampak seperti kendala dan penindasan yang sangat besar bagi orang luar, tetapi bagi Qin Chen, ini adalah bantuan terbaik yang dapat membantunya mencapai terobosan dalam kultivasinya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, jika dia ingin membuat terobosan lain dalam kultivasi, dia perlu menyerap terlalu banyak kekuatan, dan saya khawatir bahkan klan besar pun tidak akan dapat menyediakannya dengan cukup mudah. Dan kekuatan kegelapan yang terus-menerus dan kekuatan sumber iblis tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi Qin Chen. Kekuatan bergulir terus mengalir ke tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang, aura Qin Chen terus mengembun, dan kekuatan mengerikan terus keluar dari tubuhnya.